Selamat siang teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini saya membaca cerita yang sangat menarik tentang Krishna menceritakan ciri-ciri zaman kali kepada Pandawa. Suatu hari empat dari Pandawa yaitu Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadewa, ketika beliau lagi bersama Sri Krishna, keempat Pandawa bertanya kepada Krishna, "Krishna atau kakak, zaman kali sudah segera akan tiba, sudah mulai mendekat. Bisakah Anda menceritakan bagaimana ciri-ciri zaman kali nanti?" Terus Krishna menjawab, "Baiklah saudaraku, sebelum saya menjawab, saya ingin kalian membantu saya. Saya ingin melepaskan anak panah." Beliau memegang anak panah. Ini ada 4 anak panah. Saya akan tembakkan ini ke arah tertentu. Salah satu dari kalian mencari masing-masing anak panah tersebut dan memperhatikan sekitarnya di mana anak panah tersebut terjatuh. Setelah itu bawa kembali kepada saya dan ceritakan apa yang Anda temui. Nanti saya akan menjawab ciri-cirinya daripada zaman kali. Akhirnya kemudian Sri Krishna melepaskan anak panah berurutan ke 4 penjuru. Arjuna dengan cepat mengejar anak panah tersebut, Bima, Nakula dan Sahadewa, dan sampai mereka masing-masing menemukan anak panah tersebut dan mengamati apa yang sesuatu yang aneh di sekelilingnya yang mungkin mereka lihat. Arjuna pertama kali menemukan di tempat anak panah yang terjatuh tersebut ada burung kakak tua yang bernyanyi begitu indahnya, ya. Manis sekali nyanyian daripada burung kakak tua tersebut. Dan tetapi sambil menyanyi indah seperti itu, burung kakak tua itu lagi menggigit, lagi mencabik-cabik, ya, seekor kelinci yang sedang dipegangnya, yang masih hidup tapi dicabik-cabik itu dimakan oleh burung kakak tua yang suaranya merdu tersebut. Arjuna melihat itu sebagai sesuatu aneh sekali, ya. Terus dia pergi untuk bertemu dengan Krishna. Terus yang kedua, kemudian Bima mencari anak panah yang ditembakkan, yang dikejarnya, dan di tempat anak panah tersebut terjatuh, Bima menemukan 5 kumpulan sumur begitu, dan 4 sumur di sekitarnya semuanya penuh dengan air yang sangat segar, melimpah-limpah airnya. Tapi anehnya di tengahnya ada sumur yang satu yang sama sekali kosong, tidak ada airnya sama sekali. Menurut Bima itu aneh sekali, dan dia berpikir akan menanyakan itu kepada Krishna. Terus berikutnya Nakula, di tempat anak panah terjatuh yang dikejar oleh Nakula menemukan kerumunan, ya, penduduk yang lagi mencoba melepaskan sapi yang sedang menjilat-jilati anaknya, ya. Jadi di sana Nakula melihat sapi itu begitu terikat sekali dengan anaknya, dia menjilati anaknya sampai anaknya luka seperti itu, dijilat-jilat terus seluruh badannya oleh sapi tersebut, dan penduduk berusaha untuk melepaskan sapi itu kesulitan, ya.
karena induknya sangat terikat sekali sama anaknya seperti itu. Kemudian di tempat Sahadewa yang terakhir, di tempat anak yang pernah terjatuh, Sahadewa melihat ada runtuhan bukit itu, bongkahan bukit itu runtuh, dan kemudian runtuhan itu menabrak banyak pohon besar-besar, hancur gitu ya, tumbang semua pohon-pohonnya. Tetapi terus menggelinding bongkahan itu, anehnya ketika ketemu pohon kecil itu yang semestinya tidak bisa nahan itu, bongkahan itu berhenti di situ gitu. Jadi menurut Sahadewa itu sangat mengherankan sekali ya. Terus dia berpikir akan menanyakan hal ini kepada Krishna. Akhirnya keempat Pandawa, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sahadewa kembali pada Krishna dan membawa anak panah itu masing-masing, dan masing-masing menceritakan apa yang ditemuinya. Arjuna menceritakan tentang burung kakak tua yang suaranya manis itu sambil menggigit, mencabik-cabik seekor kelinci itu. Kemudian Krishna menjelaskan, ya itulah nanti di zaman Kali atau di zaman kegelapan sekarang ini akan banyak ada pemimpin atau tokoh-tokoh agama yang palsu ya. Tokoh-tokoh agama yang palsu, yang suaranya manis, yang kelihatannya sangat baik sekali ya. Tetapi dia memakan pengikutnya atau memanfaatkan pengikutnya. Jadi itulah nanti di zaman Kali akan banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi pemimpin atau tokoh-tokoh agama banyak yang pintar berbicara, suaranya manis dan lain sebagainya, tetapi hatinya sangat jahat, yaitu memanfaatkan pengikutnya. Terus Bima menceritakan juga tentang 4 sumur yang penuh air, satu di tengah-tengahnya kering sekali. Krishna menjawab bahwa nanti zaman Kali orang tidak peduli satu sama lain. Jadi banyak orang kaya ya, kadang-kadang berdekatan dengan orang miskin, tapi mereka tidak peduli satu sama lain. Jadi tidak ada empati ya, tidak ada tolong menolong, sulit tolong menolong di zaman Kali ini. Bukan hanya yang kaya tidak baik, kadang-kadang yang miskin juga susah ditolong. Sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap yang lainnya, satu sama lain. Itulah kenyataannya. Terus berikutnya di tempat Nakula menceritakan apa yang ditemuinya, yaitu seekor sapi yang menjilati anaknya. Terus Krishna menjelaskan bahwa nanti di zaman Kali itu orang tua terlalu sayang berlebihan kepada anak-anaknya, sehingga rasa sayangnya itu tanpa disadari telah melukai anak-anaknya, telah melumpuhkan anak-anaknya, tidak bisa berkembang maju dengan terlalu menyayangi. Kita lihat sekarang ya, dari kecil, dari bayi kita sudah kasih HP anak-anak, sudah kita sayangi berlebihan anak-anak, sehingga akibat kasih sayang yang berlebihan itu ya, kita manjakan mereka, kita tidak ajak ikut bagaimana mengerjakan tanggung jawab dan lain sebagainya. Anak-anak jadi tidak punya kemampuan untuk mandiri. Dia menjadi sangat lemah ya. Dia menjadi sangat bergantung pada orang lain. Ini adalah ciri-ciri zaman Kali juga. Jadi mungkin termasuk saya juga. Baru saya dengar cerita ini, kita benar juga ya,
kita tidak boleh terlalu menyayangi anak kita berlebihan sehingga membunuh kemampuannya atau merusak kemampuannya bagaimana dia bertahan atau berjuang untuk menghadapi kehidupan. Kita harus biasakan anak-anak kita untuk mulai mengambil tanggung jawab atau belajar bertanggung jawab. Mungkin itu pelajaran bagi saya juga atau bagi teman-teman yang keadaannya melihat kenyataan seperti itu. Terus yang keempat, yang Sahadewa yang melihat batu runtuh yang menabrak banyak pohon-pohon tumbang, tapi kemudian nyangkut di pohon kecil yang kelihatannya lemah seperti itu. Terus ini Krishna menjelaskan, ini adalah mungkin keuntungan di zaman Kali ya. Zaman Kali, Krishna menjelaskan bahwa nanti di zaman Kali hampir setiap orang penuh dengan kesalahan ya. Karena itu setiap orang jatuh dalam kondisinya terjatuh ya, dari standar-standar yang moral atau dari kesenangan dan lain sebagainya. Semua orang terjatuh. Tetapi yang berlindung atau yang nyangkut dengan memanggil nama Tuhan saja, dia akan diselamatkan dari bahaya yang paling besar. Itulah Krishna menjelaskan kepada Sahadewa, pada Pandawa lainnya, zaman Kali ini orang harus menyempatkan diri untuk berlindung dengan cara memanggil nama-nama Tuhan ya, dengan kita menarjapa ya, karena itu banyak agama manapun mereka mendorong umatnya untuk memanggil berlindung pada Tuhan ya. Jadi ya sampai di kita juga di dalam kitab suci Dewa Brahma juga menjelaskan kepada Narada untuk menanggulangi pengaruh buruk itu dari zaman Kali ini, disuruh mengucapkan nama-nama suci Tuhan oleh Dewa Brahma. Itu ada di dalam Kalisantara Upanishad, bagian daripada Yajurveda. Di Bhagavata Purana juga dijelaskan zaman ini penuh dengan lautan dosa ya, hampir setiap orang penuh dengan dosa. Tapi ada satu kualitas yang paling baik di zaman ini, yaitu dengan memanggil atau menyebut nama-nama Tuhan, dengan berlindung pada Tuhan. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan ya, dengan cara memanggil-manggil namanya, dia akan diselamatkan dari pengaruh-pengaruh buruk zaman Kali ini. Ya mungkin itu aja inspirasi yang saya baca hari ini, semoga ada gunanya bagi kita semua. Terima kasih, selamat berhari Minggu, sehat selalu dan sejahtera semuanya. Terima kasih.